Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan saat ini mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan dari mulai ayat yang ke-9 sampai dengan 15. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema percaya Yesus bukan sekedar mencari berkat. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan di dunia ini diperhadapkan dengan lika-liku, persoalan, dan berbagai macam pilihan. Semua orang pasti tertarik jika ada solusi yang dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan, apalagi kalau solusi itu adalah sesuatu yang mudah dan instan. Kesaksian dari orang Kristen mempunyai daya tarik yang besar. Ketika mereka menceritakan bagaimana keadaan ekonomi keluarga membaik, ketika semua hutang terlunasi, penyakit disembuhkan, dan semua persoalan mendapatkan jalan keluar dengan baik setelah mereka menjadi seorang Kristen. Ketika orang yang bukan beragama Kristen mendengar itu, tentu akan membuat mereka tertarik menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Dengan harapan persoalan yang mereka alami pun juga akan bisa diselesaikan dengan segera. Keadaan itu juga terjadi ketika zaman Tuhan Yesus ada. Ketika Tuhan Yesus mampu melakukan berbagai macam mujizat, ketika itu memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, membuat banyak orang kemudian mengikutinya. Mereka mengikuti Yesus karena berkat-berkat jasmani yang bisa dilakukan oleh Yesus itu. Bukan mempercayai Yesus bahwa dia adalah sungguh-sungguh seorang Mesias. Bahkan para muridnya pun juga belum terlalu percaya dengan apa yang mampu dilakukan oleh Yesus sebagai Sang Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, Filipus masih berpikiran secara rasional dengan mengatakan 200 dinar itu tidak akan cukup untuk membeli makanan bagi semua orang yang mengikuti Yesus ketika itu. Demikian juga Andreas yang mengatakan bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan tidak akan cukup memberi makan orang-orang yang mengikuti Yesus ketika itu. Apa yang diucapkan kedua murid itu sebenarnya menunjukkan keraguan mereka terhadap sosok Yesus yang selama ini mereka ikuti. Namun setelah
Yesus mampu memberikan mukjizat dengan roti yang mengenyangkan jasmani. Yesus mampu memberikan kesembuhan secara jasmani. Mereka kemudian baru percaya bahwa Yesus adalah sosok yang luar biasa. Dan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja yang mengentaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Yesus didatangi hanya karena dia mampu melihat. Karena Yesus mampu membuat karya-karya mukjizat-mukjizat yang memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tetapi Yesus tidak dipandang sebagai sosok Mesias yang memberikan perdamaian bagi Allah dengan manusia. Bukan sebagai sosok yang mampu mengentaskan bangsa Israel dan umat manusia secara menyeluruh dari kuasa dosa. Tetapi seringkali kita juga terjebak kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika itu dengan cara memandang Yesus seperti itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan dalam doanya bahwa Allah mempunyai kekayaan, kemuliaan yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam, yang melampaui segala pengetahuannya. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Ini bisa dibaca dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kemuliaan yang dimiliki, mampu menebus semua dosa manusia. Bahkan Yesus mampu memberikan berkat yang terbesar, yaitu keselamatan kekal yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan. Jika berkat terbesar itu saja sanggup diberikan oleh Yesus, tentu Yesus juga akan sanggup memenuhi kita dalam segala kebutuhan jasmani kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita fokus kepada Kristus, Sang Pemberi berkat. Maka kita akan mendapatkan berkat terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Dan berkat-berkat lain akan mengiringi, menyertai kita. Dan Allah sendiri akan mengatur, menyediakan yang terbaik atas setiap kebutuhan para umat-Nya. Allah kita adalah Sang Sumber Berkat. Dia akan mencukupi segala keperluan orang-orang yang percaya kepada Dia sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan berkat-Nya melampaui segala akal manusia, segala keinginan manusia. Kiranya Kristus mendiami hati kita. Kasih dan kuasa dari Kristus bekerja di dalam kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini firman-Mu begitu indah menyapa kami, yang memampukan kami untuk punya pengharapan kepada Kristus Sang Pemberi berkat. Engkau mampu memberikan berkat terbesar kepada kami, yaitu keselamatan. Maka apa yang menjadi kebutuhan secara jasmaniah kami, Engkau juga akan menyediakannya bagi kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk tidak khawatir dengan hidup kami. Karena kami yakin akan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dengan Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.